Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Rabbis syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Galal muallifu rahimahullah. Hadirin kaum muslimin jamaah Masjid Jami Keramat Luar Batang yang insyaallah senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah malam hari ini dengan pertolongan Allah kembali kita diperkumpulkan di dalam rumahnya Allah ini, yang alhamdulillah perkumpulan kita malam hari ini dalam rangka tolabul ilmi, yang alhamdulillah sudah sama kita awali dan kita buka ta'lim kita wa ta'allum kita dengan pembacaan tawassul hadiah ahli kubur, dan insyaallah pengajian kita akan diakhiri dengan sholat isya berjamaah. Terus kita berharap jangan pernah berhenti, selalu kita berharap kepada Allah, Tuhan tempat kita berharap. Dengan kumpulnya kita di masjid ini, harapan kita semoga kita punya hati Allah luruskan. Semoga kita punya hati Allah bersihkan. Semoga kita punya hati Allah lembutkan dan Allah lunakkan. Amin ya Rabbal. Karena dengan hati yang lunak, hati yang lembut, hati yang bersih dan lurus, maka akan mudah, akan gampang untuk menerima penyampaian kebenaran. Siapapun yang menyampaikannya, selama itu kebenaran, maka akan mudah, akan gampang untuk menerimanya. Insya dalam kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah karya Al-Imam Al-Allamah Al-Syekh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, Sahibur Ratib Al-Haddad. Dalam kitab tersebut ada hadis dari junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Ab'adul asya'i minallahi ta'ala. Sesuatu atau perkara yang menyebabkan diri seseorang jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala adalah al-qalbul qasi, hati yang keras. Hati yang keras. Jika hati sudah keras, maka menyebabkan dirinya jauh dari Tuhannya. Na'udzubillah min dzalik. Jangankan hati yang keras,
hati yang lalai saja akan menyebabkan celaka. Sementara hati yang lalai itu adalah dunal qaswah. Hati yang lalai itu, kata Nabi, adalah dunal qaswah, di bawah daripada hati yang keras. Jangankan hati yang keras, ya, hati yang lalai saja itu menyebabkan celakanya seseorang, apalagi hatinya keras. Lalai aja hatinya celaka. Sampai Nabi katakan, wa'lamu annallaha la yaqbalu du'aan. Ketahuilah oleh kalian, kata baginda Rasul, ketahuilah oleh kalian bahwa sesungguhnya doa itu nggak akan diterima oleh Allah. La yaqbalu du'aan, tidak menerima Allah Ta'ala akan doa min qalbin ghafilin, sementara hatinya lalai. Lisan memanjatkan doa, hatinya lalai. Maka hati yang lalai itu, walaupun lisannya memanjatkan doa enggak pernah berhenti, maka doa itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perlu kita ketahui, hati yang lalai itu adalah madmumah, tercela, ya. Kita mengaminkan doa, tapi hatinya nggak fokus sama doa yang sedang dipanjatkan. Hatinya nggak fokus ketika mengaminkan doa, padahal doa itu sedang dipanjatkan, lagi dimunajatkan, tapi karena hatinya nggak fokus, hatinya lalai, maka aminnya itu nggak menjadi setempel dari itu doa. Jadi doanya itu nggak dikasih stempel, nggak ada mereknya. Nah, maka untuk itu ketika kita mendengar sebuah doa yang dimunajatkan, yang dipanjatkan, maka ketika kita aminkan itu doa, barengin, fokus dengan penuh harapan. Jangan lalai di situ. Banyak nggak yang mengaminkan doa tapi hatinya kemana-mana? Ada hatinya lagi ngopi di rumah, ada hatinya lagi nongkrong sama kawannya, ya. Padahal lisannya bebacaan, lisannya memanjatkan doa, maka doa itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan hati yang lalai itu, kata Nabi, madmumah, dicela. Wa fiha, dan pada hati yang lalai itu, ghayatud doror, itu adalah merupakan puncak kemudorotan. Apa mudorot? Kemudorotan, apa itu mudorot? Lawan katanya manfaat.
manfaat. Lawan katanya adalah mudorot. Berarti kalau bermanfaat berguna, mudorot berarti nggak berguna, bahkan jadi bahaya, jadi celaka. Jadi hati yang lalai itu kata Nabi adalah puncak daripada kemudorotan. Wal qalbul ghafil walladzi la yastayqizu walladzi la yastaqizu, bahkan hati yang lalai itu adalah yang tidak mau membangun. La yastaqizu, tidak memberikan kesemangatan. Karena dengan hati yang lalai, maka jiwa raganya tidak ada kesemangatan. Karena tidak mau membangun kesemangatan. Bahkan wala yatanabbahu, juga tidak mau mengambil peringatan. Idza waradat alaihi al-mawa'izu, apabila datang kepadanya itu nasihat, datang kepadanya, kepada orang yang hatinya lalai, maka tidak diambil sebuah peringatan. Itu nasihat yang datang kepadanya gara-gara hatinya lalai. Nah, maka untuk itu pasang kita punya hati, tancapkan dan tanamkan dalam hati kita yang paling dalam saat kita mendengar penyampaian yang berada di dalam masjid ini. Karena pada hakikatnya penyampaian yang sampai kepada kita, apapun penyampaian yang sampai kepada kita di dalam masjid ini, itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya kebenaran datangnya dari Allah, kesalahan datangnya pribadi dari saya sendiri. Itulah sebagai pendahuluan daripada pembacaan kitab At-Tadhhib fi Adillah Matnil Ghayah wa Taqrib. Kelanjutan daripada pembacaan kitab At-Tadhhib fi Adillah Matnil Ghayah wa Taqrib sampai wan nifasu huwa damu al khariju aqibal wiladah, masih mengenai tentang haid. Tentang apa? Haid. Sebagaimana malam Sabtu kemarin Al-Fagir sudah sampaikan bahwa kita orang lelaki yang walaupun nggak pernah mengalami haid, namun ada kewajiban bagi kita untuk mengetahui tentang haid. Sebagaimana sudah disampaikan bahwa nanti di akhirat orang yang pertama kali narik-narik kita punya tangan adalah istri-istri kita, meminta pertanggungan jawab nanti di akhirat. Kalau mereka nggak tahu, itu akan diminta pertanggungan jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka untuk itu kita sebagai kepala rumah tangga, sebagai para suami, hendaknya kita mengetahui mengenai tentang haid. Kemarin sudah tuh, apa itu haid ya, kemarin sudah. Berikutnya adalah wan nifasu. Sekarang nifas. Wadamu al khariju aqibal wiladah. Nifas itu adalah darah yang keluar dengan sebab melahirkan. Kalau haid adalah darah yang keluar dari kemaluannya atau rahimnya orang perempuan atas jalan kesehatan. Karena dirinya sehat, maka keluarlah darah haid. Bukan dengan sebab melahirkan. Dan warnanya itu haid adalah warnanya apa kemarin? Warnanya apa? Warnanya haid. Hitam ke merah-merahan. Sebelum keluar haid diawali flek coklat, kuning, ya. Sebelum haid keluar. Kalau haid belum keluar, walaupun flek sudah keluar lebih dahulu, namun tetap masih ngejalanin ibadah sholat, ibadah puasa. Ini kemarin sudah ya. Laddaun, keluarnya itu panas. Ini kemarin sudah ya. Nah sekarang nifas. Nifas adalah darah yang keluar dengan sebab melahirkan. Berikutnya wal istihadah. Sementara istihadah adalah wadamul khariju fi ghairi ayyamil haidhi wan nifas. Istihadah adalah darah keluar dari jalan yang sama, tapi bukan dengan sebab melahirkan, juga bukan darah haid. Darah haid juga bukan, darah nifas juga bukan. Itu namanya darah istihadah, yang mana sudah sampai kepada kita bahwa yang keluar dari kemaluan orang perempuan, rahim perempuan itu ada 3 darah. Pertama darah haid, yang kedua darah nifas, yang ketiga darah istihadah. Kalau darah haid karena sehat, kalau darah nifas karena ba'da melahirkan. Tapi kalau darah istihadah ini darah penyakit, ya, darah penyakit. Harus diketahui itu. Wa aqallul haidi yaumun wa lailatun. Sekurang-kurangnya perempuan haid itu waktunya yaumun wa lailatun, sehari semalam, 24 jam paling sedikit. Artinya apa? Kalau belum sampai 24 jam, belum sampai sehari semalam, tungguin dulu. Belum tentu itu darah haid, barangkali aja itu darah istihadah. Karena paling sebentar atau paling sedikit waktu mengalami haid adalah 24 jam. Kemudian wa aktsaruhu khamsata asyara yauman. Dan sebanyak-banyaknya atau paling lama-lamanya haid itu waktunya 15 hari. Makanya kemarin malam Sabtu saya sudah sampaikan berapa banyak orang perempuan ada dalam neraka, walaupun orang lelaki kagak sedikit, berarti banyak juga.
Tapi kalau dibandingkan dengan orang perempuan paling banyak. Karena apa itu? Karena masalah ini, masalah haidnya nggak diperhatiin masalah haidnya, sehingga menyebabkan paling banyak orang perempuan nanti di dalam neraka hanya gara-gara masalah haidnya nggak diperhatiin. Makanya perhatiin jamnya, tanggalnya, ya. Karena emang ada waktu-waktunya haid itu. Paling sebentar haid berapa? Paling lamanya haid berapa? Misalnya tanggal 1 keluar, 2 masih keluar juga, sampai tanggal 10 masih keluar juga, sampai tanggal 13, sampai hari yang ke-14, sampai hari yang ke-15 masih keluar juga. Hari yang ke-16 masih keluar juga. Bagaimana tuh? Hari yang ke-16 haid apa istihadah? Istihadah, bukannya haid. Walaupun masih keluar juga, itu mesti mandi janabah, jalanin ibadah sholat. Bagaimana darah itu yang keluar? Itu perlu dibawa ke bengkel, diservis. Karena istihadah adalah penyakit. Berarti darah istihadah darah penyakit. Ya, diperhatiin, kasih tahu sama mantunya, sama anak-anaknya, sama istri-istrinya, kasih tahu. Galibuhu sittun aw sab'un. Biasa-biasanya pada umumnya haid itu 6 atau 7 hari, ya. Yang 24 jam sama yang 15 hari jarang. Biasanya wanita ngalami haid hanya sampai 6 atau 7 hari. Dah selesai, ya. Wa aqallun nifasi lahzah. Sekarang sekurang-kurangnya nifas itu waktunya sebentar. Lahzah itu bisa sekaligus. Begitu selesai melahirkan, bisa jadi darah nifas ini sekaligus keluarnya. Langsung suci bisa terjadi. Karena sekurang-kurangnya ngalamin nifas itu lahzah sebentar. Jelas ya? Tapi jarang. Wa aktsaruhu sittuna yauman. Dan paling lama ngalamin nifas berapa? Ngalamin nifas paling lama berapa? Paling lama 60 hari. Berapa bulan? Ini yang habis ngelahirin istrinya nih, paling enggak nungguin sampai berapa? Lama enggak? Makanya punya cadangan lagi kalau begitu enggak? Paling lama tuh 6 bulan, 60 hari. Berapa bulan? 2 bulan. Tapi jarang. Yang sebentar juga jarang, yang paling lama juga jarang. Wa ghalibuhu arba'una yauman. Biasanya pada umumnya wanita ngalami nifas itu 40 hari. Ada apa di bilangan 40 hari? Oh, ini luar biasa. Bilangan 40 hari ya, luar biasa. Salat Jumat kalau nggak sampai jumlah 40 hari kagak sah. Iya. Nabi diangkat menjadi seorang rasul usianya berapa? Subhanallah. Orang kesonohnya baik, orang kesonohnya nggak baik, tergantung di atas 40 tahun usianya. Alhamdulillah usia kita rata-rata di atas 40 tahun, tapi alhamdulillah tiap malam mau hadir di majlis ta'lim ini. Mudah-mudahan dengan kita istiqamah hadir di majlis ta'lim ini, nanti kedepannya Allah wafatkan kita dalam husnul khatimah.
Wa aqallu tuhri bainal haidataini khamsata asyara yauman. Sekarang sekurang-kurangnya wanita bersih. Bersih ya. Bersih itu lawan katanya haid, berarti kagak haid. Bersihnya dia sekurang-kurangnya itu antara 2 haid. Antara 2 kali haid. Ya, berapa itu? Khamsata asyara yauman, 15 hari. Paling sebentar wanita bersih. Paling sebentar nih. Paling sebentarnya perempuan bersih itu minimalnya 15 hari. Wala hadda la aktsarihi. Sementara ya sebanyak-banyaknya atau selama-lamanya wanita itu ngalamin kesucian itu nggak ada batasannya ya, nggak ada batasannya. Minimal wanita ngalamin kesucian berapa hari? 15 hari minimal, paling sebentar, paling sedikit. Nah sekarang paling banyaknya wanita ngalamin kesucian itu nggak terbatas. Artinya walaupun itu perempuan ya nggak haid setahun, 2 tahun, 3 tahun, bisa jadi. Bahkan ada perempuan di dunia ini yang nggak pernah haid. Ada perempuan di dunia ini yang nggak pernah haid. Siapa? Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, putri Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beda tuh. Awas nih. Nggak sama putri Nabi Siti Fatimah dengan perempuan yang lain, nggak akan pernah sama. Makanya dari Sayyidatuna Fatimah melahirkan keturunan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita biar yakin bahwa keturunan Nabi sebelum hari kiamat itu masih ada di muka bumi ini. Jangan kita ada keyakinan bahwa keturunan Nabi hanya sampai Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain saja ya. Awas, hati-hati. Ya, yang mempunyai keyakinan seperti itu keluar dari agama Islam, murtad. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Jadi keturunan Nabi dari Sayyidatuna Fatimah itu berbeda ya dari perempuan-perempuan yang lain. Yang pertama, kenapa berbeda dari perempuan-perempuan yang lain? Karena Siti Fatimah itu nggak pernah mengalami haid seumur hidupnya, nggak pernah. Yang kedua, ya, putra putri Nabi itu meninggal dunia waktu masih kecil-kecil, masih pada kecil-kecil, kecuali Sayyidatuna Fatimah. Duluan Nabi, duluan Siti Fatimah wafatnya. Dulu Nabi, duluan Siti Fatimah. Duluan Nabi. Lihat ya, Nabi kita ditinggalin sama putra putrinya masih pada kecil-kecil. Mau tidak mau Nabi kita menanamkan kasih sayangnya yang amat sangat sungguh luar biasa kepada Siti Fatimah yang diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak ubahnya kayak kita punya anak meninggal semuanya, yang hidup cuman satu. Bagaimana perasaan kita sama dia? Sayang nggak? Luar biasa sayangnya. Itu tuh yang membuat Siti Fatimah berbeda daripada perempuan-perempuan yang lain. Hari kiamat. Ketiga, perlu diketahui bahwa hari kiamat enggak Allah jadiin. Allah tunda dulu hari kiamat. Enggak dijadiin dulu. Enggak Allah rubuhkan itu langit, dijatuhkan ke bumi. Enggak.
selama di situ ada keturunan Nabi kita Muhammad, walaupun hanya satu orang. Walaupun hanya satu orang, masih ada satu orang dari keturunan baginda Rasul, maka kiamat nggak dijadiin dulu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dah, kita lanjutkan. Wa aqallu zamanin tahidu fihil mar'atu tis'u sinin. Sekurang-kurangnya wanita, ya, wanita datang haid, sekurang-kurangnya usia wanita datang haid itu usianya tis'u sinin, 9 tahun. Berapa? 9 tahun. Wa aqallul hamli sittatu ashhurin. Ini fikih yang berbicara. Saya hanya cuma nyampein doang ya. Wa aqallul hamli sittatu ashhurin, dan sekurang-kurangnya wanita mengalami hamil itu 6 bulan. Paling cepatnya, paling sebentarnya wanita ngalamin hamil itu 6 bulan. Jadi jangan heran kalau begitu udah genap usia kandungannya 6 bulan terus melahirkan, itu memang udah ada keterangannya. Jangan heran, ya, bisa terjadi. Itu paling cepet-cepetnya atau paling sebentar-sebentarnya kandungan. Wa aktaruhu arba'u sinin. Ini pasti kaget. Paling lama wanita mengalami hamil, ya, kandungan, berada di dalam kandungan, ya, itu paling lamanya nih itu 4 tahun. Berapa? Ya, baru dengar ya. Jadi jangan panik kalau baru 9 bulan belum lahir, 10 bulan, 12 bulan, 18 bulan, 20 bulan belum lahir juga, jangan panik. Jangan apa? Jangan mau ditakut-takutin sama dokter. Suruh disesar biar ngeluarin biaya mahal. Ya, padahal keterangan dalam fikih wanita paling lama, ya, mengandung atau hamil itu paling lama berapa waktunya? 4 tahun. Tapi itu jarang. Karena jarangnya itu orang banyak yang panik, ya. Paling sebentar 6 bulan, paling lama 4 tahun. Wa ghalibuhu tis'atu ashhurin, dan biasanya pada umumnya wanita mengandung itu 9 bulan. Dah, ini saja ya pelajaran yang disampaikan pada malam hari ini, insyaallah bermanfaat. Waktu udah masuk belum? Belum. Sebelum kita teruskan kepada bab yang berikutnya, ya, kita adakan tanya jawab, ya, tanya jawab sambil kita menunggu datangnya waktu Isya. Allahu Akbar, Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qaim ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyaraf wa darajatal aliyata rafi'ah wa ba'dul maqama mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhlifu al-mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahim. Baik, kita lanjutkan. Ya, silakan. Baik, pertanyaannya bagaimana mengaminkan doa sementara hati lalai? Itu pertanyaannya. Yang pertama, diperhatiin kalimat amin.
Yang pertama tuh. Yang pertama perhatiin dulu kalimatnya itu amin. Amin itu ada 3 ya. Pertama hamzah pendek, mim pendek, amin ya. Yang kedua hamzahnya pendek, mimnya panjang, amin. Hamzahnya pendek tuh, amin. Mimnya panjang, amin. Yang ketiga hamzahnya panjang dan mimnya panjang, amin, amin, amin ya. Itu berbeda arti itu. Dari yang pertama, kedua, ketiga berbeda, nggak sama. Itu langkah awal. Yang pertama kali perhatiin dulu kalimat aminnya ya. Artinya beda-beda. Yang pertama artinya berimanlah, amin, berimanlah. Yang kedua amin artinya jujur. Nabi itu julukannya apaan? Al amin, jujur. Amin, jujur. Yang ketiga amin, amin, amin. Itu artinya qabul, ijabah, terima doa. Ya, sekarang ditanya, kita mengaminkan doa yang pertama, kedua, atau ketiga? Yang benar. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu mah kan dipakai cuma di sholat doang. Di luar sholat seenak udah ledewek semua gue ya, amin. Apalagi ada yang kesel doanya kepanjangan. Doanya kepanjangan, robbananya udah berapa kali robbana, saking keselnya sampai aminnya dibentak, amin. Ada nggak yang begitu di jamaah sini? Jamaah yang begitu ada? Iya. Jadi beda-beda tuh artinya tuh. Jadi yang dipakai untuk mengaminkan doa yang ketiga karena nyambung. Kalau yang pertama, kedua kagak nyambung. Nah, itu dulu yang diperhatiin tuh. Sehingga dikasih jeda ya, ada madnya, ada panjangnya, amin, amin. Tuh langsung di sini di hati fokusin, hatinya fokus, insya Allah nggak lalai ya. Jadi langkah awal aminnya perhatiin, amin, hatinya sambungin ya, fokus kepada amin yang dia ucapkan. Apa artinya? Qabul ya Allah, ijabah ya Allah ya. Omongannya, lisannya amin, hatinya gimana? Nah itu dibarengin supaya kagak lalai. Itu langkah awal. Yang kedua, minuman, makanan yang masuk ke dalam perut, usahakan dari yang halal. Bagaimana mau fokus, mau diijabah doanya, walaupun dia fokus, sementara minuman, makanan ya yang haram masuk ke dalam perut, nggak akan diijabah doanya, walaupun fokus, hatinya kagak lalai. Itu langkah yang kedua. Begitu. Cukup? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, memang ibadah ada tempatnya ya,
ada waktu-waktunya. Ada ibadah yang diberikan waktu. Ada ibadah yang diberikan tempat. Ya. Contoh misalnya ibadah haji, harus ke sana gitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kapan waktu-waktu doa diijabah? Kan gitu pertanyaannya. Ada dalam 24 jam doa akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktunya diantaranya adalah bainal adzan wal iqamah. Itu la yaruddu atau la yuraddu, enggak ditolak. Ad-du'a'u, doanya seseorang hamba yang dipanjatkan, yang dimunajatkan bainal adani wal iqamah. Di tengah-tengah tuh. Di tengah-tengah. Itu waktu ijabah tuh. Itu waktu-waktu ijabah. Waktu-waktu ijabah. Antara adzan dan qomat. Nih, manfaatkan untuk kita berdoa. Makanya disunahkan sama Nabi. Ketika selesai adzan, doa itu sunnah. Setelah adzan itu disunah sama Nabi. Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma wassalatil ghaimah. Terus sampai habis ya arhamar. Masukin doa. Ya. Masukin doa, selipkan doa. Kesepakatan para alimil ulama dengan doa Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya. Berapa kali? 5 kali. Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya. Ya. Lanjut dengan warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau pengen tahu, kita baca Rabbighfirli wali walidayya. Rabbighfirli wali walidayya, cuman itu doang. Cuman itu aja tuh doa. Ya, saat itu juga orang kuburan, orang tua kita yang hidup di kuburan saat itu aman dari siksa. Saat itu, saat anaknya baca doa Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya, saat itu orang tua kita yang hidup di alam barzakh aman daripada siksa. Kalau setiap hari kita baca begitu, setiap hari aman dah orang tua kita daripada siksa. Itu dia tuh. Makanya kesepakatan para alimil ulama, ketika kita baca suratul Fatihah, diakhiri sebelum baca kalimat amin, akhiri dengan Rabbighfirli wali walidayya amin. Mau Fatihah dalam sholat, mau Fatihah di luar sholat, ya harus diakhiri dengan Rabbighfirli wali walidayya amin. Itu ciri tanda anak bakti sama orang tuanya. Lihat nanti kalau kita udah meninggal dunia, lihat anak-anak kita akan berkelakuan seperti apa yang pernah kita lakukan. Dari kita untuk kita. Itu diantaranya waktu yang diijabah bainal adzan wal iqamah. Habis Rabbighfirli wali walidayya, tambahin lagi 5 kali tuh Rabbighfirli wali walidayya aja yang 5 kali. Yang warhamhuma kama rabbayani shaghira cukup sekali. Selesai itu ada kelanjutan yang Nabi perintahin. Jangan sampai enggak, kata Nabi. Saya baca dalam kitab Khashaisul Muhammadiyah, karangan atau karya Profesor Dr. As-Sayyid Muhammad Ibn Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani. Dalam kitab tersebut ada hadis Nabi. Kata Nabi, kalau selesai adzan baca doanya. Selesai baca doa, jangan sampai kamu nggak baca doa meminta sama Allah sehat afiat. Apa doanya? Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid din wad dunya wal akhirah. Dah itu aja. Dah itu aja. Biasain tuh. Ya, selesai adzan
baca doa Allahumma rabbah hadhihi da'wati tammah, selesai diakhiri dengan ya arhamar rahimin. Lanjut dengan doa buat orang tua, lanjut dengan doa sehat afiat, sehat afiat. Dah, ada lagi waktu-waktu ijabah dalam satu hari satu malam, ya banyak sekali waktu-waktu ijabah, banyak sekali. Kalau disampaikan malam hari ini kira-kira kurang lebih sampai jam 11, kira-kira kuat nggak? Ya cukup dua aja dah, ya dua aja, nanti berikutnya insya Allah nanti ya lanjut. Dua, yang kedua waktu zuhur, di waktu zuhur ya. Waktu zuhur itu kalau pengen tahu, ini setiap waktu zuhur itu pintu langit Allah buka lebar-lebar. Pintu-pintu langit dibuka lebar-lebar sama Allah. Tujuannya Allah pengen mengangkat doa dan amalan-amalan hamba Allah yang diamalkan pada waktu itu. Makanya Nabi qabliyah ya, waktu zuhur, ba'diyah itu 4-4 ya. Qabliyah 4, ba'diyah 4. Itu Nabi. Begitu ditanya, ya Rasulullah, kok qabliyahnya 4 rakaat ya, 2 kali salam, 4. Kok 4? Ba'diyahnya kok 4? Kenapa? Karena kata Nabi, ini waktu zuhur Allah buka pintu lebar. Tujuannya Allah ingin mengangkat amalan-amalan hamba Allah. Saya pengen diangkat amalan-amalan saya pada saat ini. Itu dia. Jadi 2 aja dulu ya. Dah itu aja dulu. Yang 2 aja belum. Iya. Baik, barangkali silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bangle, ajimat, iya, wafak, ya, diantaranya ajimat, wafak kita pakai. Apakah termasuk syirik? Ya, tergantung niat. Innamal a'malu binniat. Kata Nabi, sesungguhnya amalan-amalan orang itu bagaimana niatnya. Ya, jangan bentar-bentar syirik. Entar dulu. Orang nanam kepala kambing, ditanam. Kepala kambing ditanam. Jangan bilang syirik dulu, entar dulu. Kita nggak tahu apa dia punya niatnya. Niat itu kan dalam ya. Niat itu kan hanya di hati, kerjaan hati. Kita nggak tahu. Jangan katakan itu syirik dulu, jangan. Oke, tergantung niatnya. Bisa jadi orang itu ya nanam kepala kambing, dia punya niatnya pengen sedekah sama cacing. Bisa jadi, tahu nggak kita? Tahu nggak niat orang? Lah kalau kagak tahu ngapain kita syirik-syirikin? Jangan gampang nyirikin orang, jangan gampang bid'ahkan orang, jangan gampang kafirkan orang. Jangan, kita nggak tahu. Ya, begitu. Kali aja dia nanam kepala kambing, tujuan dia pengen sedekah sama cacing. Cacing itu makhluk siapa? Berapa banyak manusia jadi wali gara-gara sering bersedekah sama tikus. Sering bersedekah sama tikus. Ada seorang wali jadi wali gara-gara tiap malam buka keramiknya, dimasukin nasi, tujuannya pengen ngempanin tikus. Dengan kerjaan itu Allah angkat jadi seorang wali. Ada nggak? Ada. Cukup? Ada lagi? Cukup ya kiranya. Kita berharap mudah-mudahan apa yang kita dengar bersama malam hari ini bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan maqbula wa rizqan thayyiba. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.